Hari ini kita akan belajar tentang usaha pelestarian lingkungan. Tema 8, subtema 3, pembelajaran 1. Air untuk kebutuhan sehari-hari. Tahukah kamu rasanya air laut? Ya, air laut terasa asin. Nah, sebagian besar, 97% air di bumi ini berupa air laut. Air laut tidak bagus untuk diminum. Air laut juga tidak dapat digunakan untuk keperluan rumah tangga. Untungnya, masih ada 3% air segar di bumi ini. Air segar itu tidak asin, yang artinya air dapat digunakan untuk diminum, memasak, mencuci, dan keperluan rumah tangga lainnya. Bagaimanakah persyaratan air bersih? Yang pertama, persyaratan secara fisik. Tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau, suhu antara 10 derajat sampai 25 derajat Celcius yang artinya sejuk, dan tidak meninggalkan endapan atau tidak ada endapan di bawah airnya. Yang kedua, syarat secara kimiawi. Tidak mengandung bahan kimiawi yang mengandung racun, tidak mengandung zat-zat kimiawi yang berlebihan, cukup iodium, pH atau derajat kesamaan air antara 6,5 sampai 9,2. Yang ketiga, syarat secara mikrobiologi. Tidak mengandung kuman-kuman penyakit seperti disentri, tipus, dan kolera. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan syarat air bersih itu ada berapa komponen? Ya, ada 3 komponen. Yang pertama tadi, syarat secara fisik. Yang kedua, syarat secara kimiawi. Yang ketiga, syarat secara mikrobiologi. Bisakah kamu mengingat ketiga komponen syarat tersebut? Sekarang kita akan lanjut manfaat air di dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat air di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, minum. Tahukah kamu, di dalam tubuh manusia, sekitar 60-70% terdiri atas air. Oleh sebab itu, kita sehari harus minum 8 gelas air atau 2,5 liter, agar tubuh kita tidak kekurangan cairan dan tidak dehidrasi. Yang kedua, memasak. Air berguna untuk memasak, bahkan ketika kita sedang mencuci sayuran atau ketika merebus sayuran. Yang ketiga, mandi. Bayangkan jika kita tidak mandi, pasti tubuh kita terasa bau dan kotor. Air berguna untuk mandi karena dapat membersihkan kotoran yang ada di tubuh kita dan kita pun menjadi segar dan sehat. Yang keempat, menyiram tanaman. Tanaman juga membutuhkan air untuk proses pertumbuhan. Manfaat air yang kelima yaitu untuk minum hewan. Hewan juga membutuhkan air untuk bertahan hidup. Yang keenam, mengairi sawah. Sawah juga membutuhkan air untuk proses pertumbuhannya. Jika tidak ada air, maka sawah tidak dapat tumbuh. Itulah manfaat air di dalam kehidupan sehari-hari. Bisakah kamu menemukan manfaat air di dalam kehidupan sehari-hari yang lainnya? Pastinya banyak dong.
Faktor yang mempengaruhi kualitas air bersih diantaranya 1. Ada faktor fisik, 2. Faktor kimia, 3. Kandungan mikroba yang ada pada air tersebut. Faktor kualitas air bersih yang pertama adalah secara fisik. Di antaranya 1. Lihatlah gambar tersebut. Kualitas air bersih yang pertama adalah tidak boleh berwarna, harus jernih. Yang kedua, lihat gambarnya. Betul, yang kedua adalah tidak berbau. Yang ketiga, kira-kira tidak keruh. Yang keempat adalah tidak berasa. Yang kelima, suhu air yang bersih itu harus 10-25 derajat Celcius. Dan yang terakhir adalah tidak mengendap. Itulah faktor fisik dari kualitas air bersih. Selanjutnya kita akan bahas tentang syarat kimia air bersih. Yang pertama adalah tidak mengandung racun. Yang kedua, tidak mengandung zat kimia yang berlebihan. Yang ketiga adalah cukup yodium. Yang keempat, pH air atau keasaman antara 6,5 sampai 9,2. Faktor kandungan mikroba antara lain adalah tidak mengandung kuman penyakit seperti disentri, tipus, dan kolera. Air merupakan kebutuhan utama bagi makhluk hidup, tetapi persediaan air semakin sedikit karena cadangan air tanah berkurang. Air hujan tidak langsung masuk ke tanah tetapi ke sungai atau ke laut. Oleh karena itu, sebaiknya kita harus menghemat air.